Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlambang Arya Sanjaya dari kelas MBS 2F dengan NIM 215211198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari ilmu Al-Quran dan Hadis. Untuk soal pertama, apakah urgensi mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu Hadis? Untuk urgensi dari ilmu Al-Quran adalah untuk mengetahui isi kandungan di dalam Al-Quran, untuk mengetahui cara, gaya, dan metode yang digunakan dalam Al-Quran, serta yang ketiga ialah apa saja syarat-syarat yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Untuk urgensi dari ilmu hadis ialah untuk mengetahui sejarah perkembangan dari ilmu hadis dari masa ke masa serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal nomor 2, apakah perbedaan antara orang yang memiliki wawasan tentang ilmu Al-Quran dan Hadis dengan yang tidak sama sekali? Perbedaan yang mencolok ialah orang yang memiliki wawasan ilmu Al-Quran dan Hadis itu pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mereka juga memiliki sifat yang baik hati, rendah hati, dan juga tidak sombong, serta mau mengamalkan dan mengajarkan wawasan yang dimilikinya. Untuk soal nomor 3, apa sajakah pokok-pokok pembahasan yang ada di dalam ilmu Al-Quran dan ilmu Hadis? Pokok-pokok pembahasan yang terdapat dalam ilmu Al-Quran dan ilmu Hadis adalah yang pertama ilmu Al-Quran, berisikan tentang proses atau turunnya Al-Quran atau nuzul Quran. Pokok-pokok pembahasan mengenai sanad, pokok-pokok pembahasan mengenai qiraat, pokok-pokok pembahasan mengenai kata-kata di dalam Al-Quran, pokok-pokok pembahasan mengenai makna kata di dalam Al-Quran, dan pokok pembahasan mengenai makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan untuk ilmu hadis, pokok-pokok pembahasannya ialah kesahihan dan kezaifan dari hadis dari segi sanad maupun matanya. Soal nomor 4, apakah perbedaan dari hadis riwayah dan hadis dirayah? Ilmu hadis riwayah berisikan tentang cara penyampaian, cara penulisan, dan cara pembukuan dari hadis. Sedangkan ilmu hadis dirayah berisikan tentang kaidah-kaidah dari sanad serta sifat dari rawinya. Untuk soal nomor 5, apakah perbedaan dari sunnah, hadis, hadis qudsi, khobar, dan atsar? Untuk sunnah adalah segala sesuatu, segala bentuk perbuatan, perkataan, maupun sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang bisa dicontoh oleh umat-umatnya. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala perkataan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Terus yang ketiga, hadis qudsi. Hadis qudsi adalah segala bentuk perkataan yang diriwayatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, tabi'in, serta umat-umatnya. Yang ketiga yaitu khobar. Khobar ini hampir mirip dengan hadis, namun perbedaan yang tidak terlalu mencolok ialah khobar itu berisikan bukan hanya riwayat dari Nabi SAW, tetapi juga dari sahabat serta para tabi'in. Serta yang terakhir yaitu atsar. Atsar ialah segala perkataan yang diriwayatkan baik dari Nabi, tabi'in, sahabat, ulama, serta orang-orang yang memiliki ilmu dalam agama Islam. Contoh dari hadis ialah tidaklah berkurang harta kalian ketika kalian bersedekah. Itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Yang kedua, contoh dari khobar yaitu termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusat ketika ia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga yaitu contoh dari atsar, yaitu termasuk sunnah ketika seorang imam yang melaksanakan ibadah di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha
ketika ia membaca takbir sebanyak 9 kali sewaktu ia duduk di atas mimbar dan sebelum melakukan khutbah. Contoh dari hadis qudsi ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Allah Ta'ala bersabda, "Aku akan selalu mengingat umatku, hambaku, jika ia selalu mengingatku. Aku mengingat dia sebagaimana dia mengingatku sewaktu sendirian." Mungkin itu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.